Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afaizal Zaka, NIM 82 dari kelas C4 AKR. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari akuntansi perpajakan, materi tentang kewajiban. Kita akan membahas dua soal. Yang pertama yaitu PT Susu adalah pengusaha kena pajak atau PKP, mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar sebesar 60 juta rupiah dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran sebesar 180 juta rupiah. Sedangkan PPN masukan sebesar 100 juta rupiah. Diminta untuk membuat ayat jurnal penutup untuk PT Susu pada bulan Agustus 2011. Ayat jurnalnya sebagai berikut. PPN keluaran di debit sebesar 180 juta rupiah. Kemudian PP yang dikredit yaitu PPN masukan tadi sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada utang PPN sebesar 80 juta rupiah. Utang PPN keluaran ini didapat dari 180 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, jadi hasilnya 80 juta rupiah. Pada Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar 60 juta rupiah yang sudah diminta restitusinya atau ganti ruginya. Dicatat di neraca aktiva dengan akun piutang pajak karena tidak bisa digabung di jurnal penutup, yaitu beda objek antara hutang dan restitusinya. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua. Sinta status kawinnya belum mempunyai anak, adalah penerima uang dari upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar Rp75.000 per hari. Diminta untuk menghitung PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta pada bulan Oktober. Tadi status perkawinannya yaitu statusnya kawin belum punya anak. Gaji perharinya diketahui Rp75.000. Kemudian jumlah hari kerja di bulan Oktober sebanyak 16 hari. Jenis penerimaannya berupa upah harian bukan bulanan. Menurut aturan pajak PPh 21 untuk harian, jika upah sehari kurang dari Rp450.000 maka tidak dipotong pajak alias PPh-nya itu 0. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang ekuitas. Di sini kita akan membahas satu soal mengenai PT Prima per 1 Januari 2011. Kita yang pertama membuat jurnal pada PT Prima. Tanggal 10 Januari menjual 300 lembar saham preference dan 1000 lembar saham biasa secara tunai dengan kurs 105. Transaksi jurnalnya kas di debit itu kas sejumlah Rp148.000. Kemudian disagio saham preference sebanyak 13.500 didapat dari 300 kali $150 kurangi Rp31.500. Kemudian kreditnya yaitu saham preference sebesar 31.500 didapat dari 300 dikali $105. Kemudian kreditnya lagi di saham biasa sebesar Rp105.000 didapat dari 1000 dikali $105.
Kemudian agio saham biasa yaitu 105.000 dikurangi 80.000 dolar dikali 1000. Hasilnya yaitu 25.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Februari membayar biaya pengacara sebesar 48.000 rupiah dengan menerbitkan 550 lembar saham biasa. Jurnalnya sebagai berikut. Biaya pengacara 48.000 rupiah di debit, kemudian saham kreditnya yaitu saham biasa 44.000 rupiah dan agio saham biasa sebesar 4.000 rupiah yang didapat dari 48.000 dikurangi 80 dolar dikali 550. Kemudian tanggal 20 Maret membeli peralatan dengan menerbitkan 150 lembar saham preference dan 350 lembar saham biasa. Harga pasar saham preference dan saham biasa adalah 160 dolar dan 75 dolar per lembar. Jurnalnya yaitu peralatan 51.750 di debit, di sagio saham biasa 1.750.000 di debit, kemudian kreditnya saham preference 24.000 rupiah, agio saham preference 1.500.000 rupiah, saham biasa 26.250 rupiah. Kemudian transaksi pada bulan April membeli kembali 10% lembar saham biasa yang beredar dengan harga 65 dolar per lembar. Jurnalnya saham treasury 337.350 rupiah di debit. Kemudian di sagio saham sebesar 77.850 rupiah masih di debit. Kreditnya ini berupa kas atau bank sebesar 415.200 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 30 Mei melakukan share split 1 menjadi 2. Jurnalnya ini tidak ada jurnal. Kemudian tanggal 25 Juni membeli kembali 1.000 lembar saham biasa yang beredar dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 30.000 dolar. Transaksi jurnalnya saham treasury 30.000 rupiah, di sagio saham 50.000 rupiah didapat dari 80 dolar dikali 1000 kemudian dikurangi 30.000 rupiah. Kemudian kreditnya ini kasnya dikredit sebesar 80.000 rupiah. Selanjutnya transaksi pada 8 Juli menjual 2.000 lembar saham treasure dengan keuntungan 3 dolar per lembarnya. Jurnalnya kas masuk sebesar 136.000 rupiah, kemudian agio saham sebesar 6.000 rupiah ini di debit, kreditnya berupa saham treasury sebesar 130.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 18 Agustus menjual 800 lembar saham treasury dengan harga 25 dolar per lembar. Jurnalnya kas masuk sebesar 20.000 rupiah, kemudian di sagio saham sebesar 12.000 rupiah. Kreditnya berupa saham treasury sebesar 52.000 rupiah. Transaksi selanjutnya transaksi tanggal 18 September. 28 September menjual 400 lembar saham preference dan 800 lembar saham biasa secara tunai sebesar 62.500 dolar. Harga pasar saham preference adalah sebesar 73 dolar per lembarnya. Jurnalnya sebagai berikut. Kas sebesar 34.400 di sagio saham preference 30.800, kemudian di sagio saham biasa 14.000 rupiah. Itu di debit,
Kreditnya berupa saham preference sebesar 29.200. Kemudian transaksi pada tanggal 23 Oktober mengumumkan pembayaran dividen tunai sebesar $244.000 dan dividen saham biasa sebesar 10% dengan kurs 105. Transaksinya yaitu dividen tunai di debit Rp244.000, dividen saham biasa di debit sebesar Rp517.755.000. Kemudian kreditnya berupa utang dividen sebesar Rp761.755.000. Tanggal 13 November mencatat nama pemegang saham yang menerima dividen. Di tanggal 13 ini tidak ada jurnal yang ditulis. Kemudian tanggal 3 Desember membagikan dividen tunai dan saham biasa yang telah diumumkan. Jurnalnya utang dividen sebesar Rp761.755.000 di debit, kreditnya berupa kas atau bank sebesar Rp761.755.000. Kemudian pada tanggal 27 Desember ditemukan kesalahan tahun 2010 di mana beban depresiasi lebih besar dari $20.000. Jadi tanggal 27 Desember ini jurnalnya akumulasi penyusutan besar 2.000, kemudian beban penyusutannya dikredit 2.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 Desember mengumumkan laba neto setelah pajak sebesar $450. Transaksinya laba bersih Rp450.000, laba ditahan Rp450.000. Kemudian yang kedua yaitu mengenai jurnal penutup. Di sini jurnal penutupnya yaitu tanggal 31 Desember. Akunnya berupa ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp450.000. Kemudian kreditnya yaitu berupa laba bersih sebesar Rp450.000. Kemudian Desember akunnya berupa laba ditahan sebesar Rp761.755.000. Dividennya kreditnya berupa dividen sebesar Rp761.755.000. Selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas. Laba awal 1 Januari yaitu 210% kali 50.000 yaitu sebesar 110.000. Modal awalnya saham biasa 80.000, 50.000 yang beredar jumlahnya Rp4 juta. Kemudian saham preference 150.000, 150 sebesar 30.000 yang beredar jumlahnya Rp4.500.000. Saham biasa yang 50.000 ditempatkan sebesar Rp540.000. Saham preference yang ditempatkan sebesar Rp20.000 sebesar Rp3.000.000. Kemudian total modal sahamnya sebesar Rp12.140.000. Kemudian tambahan yaitu agio saham sebesar Rp36.500.000, saham premium Rp50.000, laba berjalan Rp450.000, maka totalnya modal investor Rp536.500. Kemudian pengurangan di sagio saham itu sebesar Rp219.900. Dividennya Rp761.755.000. Maka total pengurangannya sebesar Rp981.655.000. Maka laporan pembahasan ekuitas ini modal akhirnya sebesar Rp11.804.845.000. Selanjutnya kita bahas mengenai bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan PT
prima tersebut. Ekuitasnya berupa saham biasa sebesar Rp4.640.000, saham preferen Rp7.500.000. Kemudian saldo laba rugi minus Rp335.155.000. Maka total ekuitasnya sebesar Rp11.804.845.000. Kemudian yang terakhir ini membahas dividen per lembarnya. Dividen per lembar saham biasa perhitungannya Rp511.755.000 dibagi Rp49.310.000, maka hasilnya 10,5. Kemudian dividen per lembarnya saham preference Rp244.000 dibagi Rp30.850, maka hasilnya Rp7,91. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.